Hai guys, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan mengenal ada apa saja sih di kamar operasi itu. Ya, seperti kita lihat, ini kamar operasinya punya kita. Kita akan lihat satu persatu. Dalam kamar operasi ini ada benda apa saja. Yang pertama, ini lampu operasi ya guys. Di lampu operasi ada dua. Dia sifatnya mobile, bisa digerakkan ke sana kemari. Ini yang menentukan letak operasinya. Jika operasinya di sini, maka lampunya diarahkan. Nah, ini namanya screen anestesi atau BUG bahasa kitanya. Tujuannya adalah sebagai pembatas atau tirai penutup saat operasi. Nah, jadi ketika pasien itu di spinal, maka di draping kemudian ditutup menggunakan ini. Selanjutnya, alat selanjutnya ini seperti kita lihat adalah meja operasi. Selalu dalam operasi kita siapkan seperti ini ya guys. Siapkan alas, perlat, kemudian siapkan kain, kemudian pasang underpad. Tujuannya adalah untuk melindungi dari kotor, dari darah. Ini meja operasi ini ada yang manual, ada yang elektrik. Kita gunanya yang elektrik, dinyalakan seperti ini. Ini remote-nya. Ini tergantung dari kebutuhan operasi. Untuk pasien-pasien tertentu mungkin diperlukan posisi-posisi kayak misalnya supin atau prone, kemudian ada posisi lateral atau samping, kemudian posisi hemoroid. Nah, kita atur ini untuk ini guys, akan miring, kemudian untuk mengembalikannya. Nah, ini untuk kadang operator minta mejanya dinaikkan, kemudian diturunkan, atur sini sesuai kebutuhan. Untuk pasien-pasien yang butuh head up, ini tinggal naikkan ke full atau kita bisa turunkan sehingga bentuknya flat. Seperti ini tombol-tombolnya tergantung kebutuhan pasien. Ini dari meja operasi. Selanjutnya kita ada mesin anestesi. Mesin anestesi kita Mindray. Ini ada monitornya, kemudian ini ada retensi, saturasi, kemudian buat EKG. Nah, pada mesin anestesi kita menggunakan subfluoran dan hipofluoran. Kemudian alat-alat untuk manajemen airway, breathing, dan sirkulasi. Ada intubasi set, kemudian ada OPA, orofaringeal airway, kemudian ada mask, kemudian ada tensi, ada saturasi manual juga. Kemudian ini sirkuit-sirkuitnya. Jika pasiennya itu infeksius seperti TBC ataupun COVID-19, maka sirkuitnya satu pasang satu. Idealnya seperti itu. Sudah selesai dibuang. Kemudian ada juga punya BPM. Ini guys, jika pasiennya perburukan maka di bagging di sini. Kemudian restrain atau pengaman untuk posisi-posisi tertentu pasien itu supaya tidak jatuh maka diperlukan pengaman. Jadi ini diikatkan
pada sisi pengamannya sehingga pasien tidak terjatuh, guys. Kemudian di kamar operasi itu juga ada obat-obatan yang selalu siap. Meskipun kita ada depo, tapi kita juga harus menyediakan buat EPT, LMA, cairan-cairan. Nah, ini troli emergensinya. Terus untuk penanganan sampahnya, di sini kita ada safety box, jadi jarum segala dibuangnya di sini. Kemudian untuk limbah medis dan pelabot. Jadi pelabot bekasnya itu tidak boleh dibuang sembarangan, tapi dipisahkan ya guys. Nah ini pocos, kemudian peniduknya kita kasih nama sesuai keperluan. Ada set SC, set sinus, set hernia, set mayor, kemudian set kuret, set tonsil, ya, kemudian set APP, kemudian ini yang di bawah set SC. Untuk alat-alat yang sering dipakai diletakkan di bawah supaya pengambilannya tidak menimbulkan terjatuh atau resiko jatuh. Oke guys, di kamar operasi selanjutnya itu ada tempat penyimpanan alat yang steril. Terus di kamar operasi juga, walaupun sistem gasnya gitu menggunakan sentral, ini adanya oksigen, N2O, air, dan suction. Kemudian buat pembuangan AGSS. Jadi ini buat pembuangan gas. Begitu gas operasi dipakai, dicolokkan sini supaya tidak keluar. Terus meskipun kita menggunakan sistem sentral, tapi kita untuk gas kita sediakan manualnya seperti ini ya guys. Ini oksigen buat backup jika mesinnya sentralnya rusak. Selanjutnya ini ada suction, fungsinya untuk menyedot darah dan membantu operasi mesin penyedot, ini namanya suction. Kemudian ini alat diatermi atau Pauter Electrosurgical Unit, ESU. Ya, ini peralatan wajib yang harus ada di kamar operasi. Electrosurgical Unit, mesin suction, tabung gas, mesin anestesi, troli emergensi, penyimpanan alat, lampu operasi, kemudian meja operasi, dan tempat sampah. Ini buat medis, ini buat non medis. Kemudian dinding kita ini pakai MOT, modular operator theater room, sehingga tidak bersudut ya guys. Ininya pakai lapisan, jadi ininya secara detail itu tidak bersudut, tetapi dia bentuknya panel tuh sudut-sudutnya guys. Tuh guys, lekung, bentuknya lekung. Di kita juga ada kontrol udara, sistem laminari, AHU dengan ISO. Pelajarannya kemarin kita sudah bahas mengenai sistem aliran udara di kamar operasi. Ini ada positif, negatif, standby, dan off. Ini jika mulai kita setel dan sistemnya akan berjalan. Kemudian ada meja troli, dan kita juga ada HEPA filter. HEPA filternya di sini ya guys. Jadi dia akan return, nyedot kembali udara sehingga udaranya tetap bersih, terjamin. Kemudian ada tempat-tempat betadine dan handscoon, dan ini pintunya. Di kamar operasi kita ini dengan sistem sensor, jadi bisa kebuka seperti ini guys. Nah, ini ada passbox. Passbox ini buat ini ya guys, sampah atau alat-alat instrumen yang kotor ditaruh di sini sehingga keluar lewat belakang untuk dicuci. Oke, demikian kamar operasi yang harus kamu ketahui. Semoga bermanfaat buat perawat dan perawat yang baru bergabung di kamar operasi.
Terima kasih.